Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu membuat objek 3 dimensi kompleks Tugu Pahlawan Surabaya. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Naugisa Madani, kemudian Nur Farida, kemudian Rena Nur Alia, dan juga Haryanansa. Di sini saya akan membahas tentang variabel global. Variabel global digunakan untuk menyimpan parameter atau data yang digunakan di seluruh program grafika 3 dimensi. Untuk lingkarannya menggunakan ukuran 40. Kemudian base radius bottom menggunakan ukuran 4,0 untuk radius bawah alas. Kemudian base radius top menggunakan ukuran 2,5 f untuk radius atas alas yang lebih kecil. Kemudian base height ukuran 4,0 untuk tinggi alas cekung. Kemudian untuk tower radius bottom menggunakan ukuran 2,0 untuk radius bawah tugu. Kemudian ada tower radius top menggunakan 1,2 f untuk radius atas tugu. Kemudian tower height menggunakan 25,0 untuk tinggi tugu utama yang lebih tinggi. Kemudian untuk radius ujung tugu yang kerucut menggunakan ukuran 0,5. Kemudian ada lebar rumah menggunakan ukuran 6,0. Tinggi rumah menggunakan 6,0 dan spasi antar rumah menggunakan ukuran 10,0 f. Kemudian variabel transformasi digunakan untuk memanipulasi posisi, orientasi, dan ukuran objek dalam ruang 3 dimensi, seringkali melalui translasi rotasi dan skala. Untuk sudut rotasi menggunakan 0,0. Untuk faktor skala menggunakan 1,0 f. Kemudian translation x menggunakan 0,0 f. Kemudian translation y menggunakan ukuran min 5,0. Kemudian untuk translation z menggunakan ukuran min 5,0. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari rekan saya berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Farida dengan 3 digit NIM terakhir 162. Di sini tugas saya yaitu menerapkan serta mengimplementasikan lighting pada objek. Saya akan menjelaskan fungsi dari GL Enable atau GL Lighting serta GL Light 0. GL Enable atau GL Lighting fungsinya yaitu mengaktifkan sistem pencahayaan OpenGL serta properti pencahayaan seperti sumber cahaya dan material yang akan diterapkan. Sementara itu GL Light 0 yaitu fungsinya untuk mengaktifkan sumber cahaya pertama serta mendukung OpenGL hingga 8 sumber cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan GL Float atau Light Ambient yang berfungsi untuk menentukan cahaya lingkungan atau ambient light serta cahaya ini tersebar ke seluruh ruang secara merata tanpa sumber cahaya langsung, berguna untuk memberikan penerangan dasar pada seluruh objek. Selanjutnya kode atau fungsi Light Diffuse, yaitu berfungsi untuk menentukan cahaya menyebar atau diffuse light, dan juga cahaya ini berasal dari arah tertentu dan menyebar pada permukaan objek serta menciptakan gradien pencahayaan yang halus. Selanjutnya GL Float Light Specular berfungsi untuk menentukan cahaya pantulan atau specular light. Juga cahaya ini memberikan efek kilauan pada objek yang memantulkan cahaya seperti logam atau permukaan yang mengkilap. Selanjutnya GL Float Light Position, yaitu berfungsi untuk menentukan posisi sumber cahaya, dan juga dalam hal ini sumber cahaya berada di koordinat 10, 20, dan juga 10. Nilai 1.0 f pada elemen terakhir menunjukkan bahwa ini adalah posisi titik, bukan arah cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material warna, yaitu dengan kode GL Enable atau GL Color Material dan juga GL Color Material, GL Front, GL Ambient, and
and diffuse. GL Enable atau GL Color Material berfungsi untuk mengaktifkan kemampuan untuk menggunakan warna yang diatur oleh GL Color sebagai warna material objek. Sementara GL Color Material atau GL Front, GL Ambient and Diffuse berfungsi untuk menetapkan bahwa warna material untuk permukaan depan objek mengikuti nilai ambient dan diffuse dari warna yang diatur oleh GL Color. Selanjutnya, dalam kode ini terdapat properti material tambahan seperti GL Float Matte Specular, GL Float Matte Sinus, GL Material. Baik, selanjutnya dalam kode ini juga menggunakan properti material tambahan seperti GL Float Matte Specular dan juga GL Float Matte Shininess. Matte Specular atau GL Float Matte Specular berfungsi untuk menentukan warna pantulan spekuler dari material objek. Juga digunakan untuk menciptakan efek mengkilap atau refleksi cahaya. Sedangkan GL Float Matte Sinus menentukan tingkat kilauan material dan juga nilai lebih tinggi 50.0 dapat menciptakan pantulan yang lebih tajam. Sedangkan nilai lebih rendah menciptakan pantulan yang lebih tersebar. Perkenalkan, nama saya Rena Nuralia Yunila Faiza, 3 digit NIM terakhir 166. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi di source code Monumen Tugu Pahlawan. Fungsi void draw tip, float base radius, float height in segments. Base radius ciri-ciri dasar kerucut, height tinggi kerucut, segmen jumlah segmen pada dasar kerucut. GL Begin, GL Triangles memulai penggambaran untuk 3 dimensi dengan segitiga. Looping untuk menggambar kerucut, menghitung sudut, angle 1 dan angle 2 berdasarkan jumlah segmen dan indeks loop. Menghitung koordinat X dan Z untuk titik pertama X1 Z1 dan kedua X2 Z2 di dasar kerucut. Menggunakan GL Vertex 3F untuk menggambar titik-titik kerucut. Puncak kerucut 0 height, 0. Titik pertama di dasar X1 0 Z1. Titik kedua di dasar X2 0 Z2. GLN mengakhiri penggambaran bentuk 3 dimensi. Terus yang kedua adalah fungsi menggambarkan awan. Fungsi void draw cloud, float X, float Y, float Z, float size. Parameternya X, Y, Z untuk koordinat posisi awan dan size ukuran awan. GL push matrix menyimpan matriks transformasi saat ini. GL translate F, X, Y, Z menggeser posisi awan ke koordinat yang ditentukan. GL color 3F 10F 10F mengatur warna awan menjadi putih. GL Begin, GL Quets memulai penggambaran bentuk 3 dimensi dengan menggunakan quets. Looping untuk menggambar awan menggunakan 2 loop untuk menggambar awan dalam bentuk grid. Menggunakan persamaan lingkaran dx plus dz size untuk memastikan titik-titik berada dalam lingkaran. Menggunakan GL Vertex 3F untuk menggambar titik-titik awan. GLN mengakhiri penggambaran bentuk 3 dimensi. GL Pop Matrix mengembalikan matriks transformasi ke posisi lainnya. Perkenalkan, nama saya Ariana Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang digunakan pada objek 3D Tugu Pahlawan, yaitu fungsi rotasi, fungsi interaksi keyboard, dan juga fungsi alas tugu. Pada fungsi rotasi, kode ini menggunakan variabel rotation angle untuk mengatur sudut rotasi objek, dan rotasi diterapkan menggunakan fungsi GL rotate F di fungsi display. Parameter pertama atau rotation angle menentukan besar sudut rotasi, lalu sumbu rotasi diatur pada sumbu Y karena nilai 0,0F, 1,0F, dan 0,0F. Ketika tombol R ditekan pada keyboard, nilai rotation angle akan bertambah 5 derajat. Efek ini akan memutar seluruh model 3D berdasarkan
sudut yang diatur. Lalu fungsi interaksi keyboard. Fungsi ini menangani input dari pengguna untuk mengontrol objek 3D. Beberapa aksi yang dapat dilakukan yaitu rotasi. Ketika R kecil ditekan, maka memutar objek dengan menambah nilai rotation angle. Lalu translasi. Ketika T kecil ditekan, maka objek akan bergeser ke kanan yang berarti menambah translation X. Lalu ketika T besar ditekan, maka objek bergeser ke kiri yang berarti mengurangi translation X. Pada skala menggunakan tombol plus dan juga minus. Plus yang berarti membesarkan objek dengan menambah scale faktor, lalu mengecilkan objek itu menggunakan minus dengan mengurangi scale faktor. Pada fungsi ESC, maka program akan menutup dengan fungsi exit. Lalu fungsi alas tugu menggunakan draw concave base. Fungsi ini menggambar alas tugu yang berbentuk cengkung namun melengkung ke dalam. Pada GL Quad Strip digunakan untuk menggambar permukaan vertikal antara radius bawah dan atas, lalu loop dari 0 hingga segmen membagi lingkaran menjadi segmen kecil untuk membentuk geometri alas. Lalu GL Polygon digunakan untuk menutup bagian atas alas dengan lingkaran kecil berdasarkan top radius. Pada fungsi display, ini merupakan fungsi utama untuk menggambar keseluruhan termasuk latar belakang, awan, alas tugu, tiang tugu, dan ujung tugu, dan juga 3 rumah kecil yang berada di belakang tugu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun hasilnya seperti di atas, di mana jika kita menggunakan sumbu R, maka objek akan terlihat memutar. Jika menggunakan simbol S, maka objek akan menyamping dan lighting di sini berfungsi, dan jika kita menggunakan sumbu T, maka objek akan semakin membesar.